Selamat malam, jemaat terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Satu pekan telah berlalu. Tuhan setia berkarya meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktunya, dan tidak pernah terlambat pertolongannya atas kita. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapannya. Jemaat, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari berdiri. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur pada hari ini. Kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kami juga bersyukur atas semua rahmat, berkat, kesehatan dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami. Saat ini, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, dan ampunilah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat. Amin. Mari kita membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa.
Ya Bapa Maha Kudus, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan hati Tuhan. Tuhan masih memelihara kami hingga pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus tahun 2021. Terima kasih ya Bapa, malam ini kami akan beribadah dalam ibadah keluarga secara online dalam jemaat Tuhan, jemaat GPIB Sangkakala. Ya Bapa, kini kami akan membaca dan mendengar suara Tuhan melalui firman yang akan diberitakan. Urapilah hamba-Mu ini ya Bapa, supaya kami semua dapat memahami apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bersyukur Tuhan Yesus kita baik. Karena sampai saat ini Ia masih memelihara kita. Kita bisa beraktivitas dari pagi hingga kita boleh beribadah malam hari ini, walaupun secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 itu dengan tema hidup dalam roh. Perlu dipahami, jemaat Kristen di Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat di Roma sudah ada karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para perantau atau pesiarah orang Israel Kristen yang datang berdagang atau mereka yang melarikan diri dari pembantaian orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jemaat Kristen pendatang di Roma banyak yang ditindas, disiksa, dibantai. Mereka bersekutu bersembunyi di dalam gua-gua di perbukitan yang mengelilingi kota Roma. Banyak dari mereka yang diancam sehingga mereka ketakutan dan akhirnya mereka menjadi murtad, meninggalkan keyakinan imannya kepada Yesus. Nah, di dalam tahanan, Paulus menulis surat untuk menguatkan iman mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 16 dikatakan bahwa selama 2 tahun Rasul Paulus dalam tahanan rumah yang dikawal oleh prajurit Romawi. Ia memberi kesaksian kepada banyak orang tentang kerajaan Allah
berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Rasul Paulus meyakinkan mereka tentang Yesus yang sudah bangkit dan yang sudah mengutus dirinya untuk bersaksi bagi banyak orang bahwa Yesus Kristuslah juru selamat dunia. Banyak orang yang percaya oleh perkataannya, tetapi banyak juga yang tidak percaya. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 28, Paulus berkata, genaplah firman Allah melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, kamu akan mendengar dan mendengar, namun kamu tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun kamu tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka mau mendengarnya. Bangsa Yahudi menolak Yesus, tetapi bangsa bukan Yahudi banyak yang percaya Kristus adalah Mesias. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, hidup ini adalah pilihan. Setiap orang harus mampu menentukan pilihan yang tepat untuk mencapai keberhasilan atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, apa tolok ukur tepat atau tidak tepat untuk pilihan tersebut? Pilihan yang tepat harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah sudah lebih dulu memilih kita. Pasti Allah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam pembacaan kita Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, seringkali yang menjadi masalah dan problem terbesar di dalam hidup kita yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan dan memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Hal yang terpenting, kita harus melawan musuh dari dalam diri kita dahulu. Rasul Paulus membagi dua golongan orang. Yang pertama, mereka yang hidup menurut nafsu kedagingan, percabulan, penyembahan berhala, kebencian, serakah, angkuh, egois, dan lain-lain. Hidup di dalam dosa. Ini kita bisa lihat di kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan selanjutnya, golongan yang kedua, mereka yang hidup menurut roh. Ialah hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kita kenal ya, ini adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus. Kita ingat tanggal 2 Agustus baru-baru yang sudah lewat minggu yang lalu ya, itu Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menjadi juara ganda putri Olimpiade tahun 2021. Mereka membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Sejarah pertama kali tim badminton ganda putri Indonesia
memperoleh medali emas. Dengan penuh air mata, gembira dan haru, mereka menerima ucapan selamat dan hujan hadiah-hadiah. Uang senilai 5 miliar dari pemerintah dan hadiah-hadiah menarik lainnya diberikan dari berbagai perusahaan terbesar di Indonesia. Seorang atlet yang terpilih untuk bertanding mewakili negara di kejuaraan internasional berarti ia adalah atlet yang terbaik di negaranya. Nah, usaha untuk menjadi yang terbaik perlu pengorbanan, perlu disiplin diri, mental yang kuat, sikap pantang menyerah, tubuh yang sehat, dan taat pada pelatihnya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari asuhan, bimbingan, dan kerja keras dari pelatih mereka, Bapak Eng Hian. Dia juga bekas pemain bulu tangkis yang tiap hari dia setia mendampingi dan mengajar dan mengingatkan atlet-atletnya agar berlatih dengan baik. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, tidak ada hadiah tanpa keringat. Meraih prestasi harus ada pengorbanan. Bukankah kehidupan kekristenan kita juga harus seperti itu? Pelatih kita, Roh Kudus, terus melatih diri kita dalam banyak hal untuk menjadi yang terbaik sebagai umat pilihan Allah, agar kita bisa menceritakan kepada dunia bagaimana Allah dalam kasih Kristus membawa kita keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Roh Kudus tahu batas kemampuan, pola pikir, kelemahan, kekuatan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Harus ada pengorbanan untuk memperoleh berkat dari surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau taat pada pelatih agung, yaitu Roh Kudus Allah yang membimbing hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita hingga saat ini. Pakar sejarah mengatakan pandemi wabah dunia berputar setiap 100 tahun kemudian. Jadi lebih dari 100 tahun lalu, bulan Maret 1918 sampai Juni 1920, pandemi flu Spanyol melanda dunia. 50 juta jiwa, bahkan lebih, meninggal dunia. Waktu itu di Indonesia belum merdeka, namanya masih Hindia Belanda. Nah, korban jiwa di negeri kita dulu yang meninggal 1,5 juta jiwa. Awal Maret 2020, virus COVID-19 melanda dunia hingga saat ini. Jadi memang 103 tahun kemudian ada virus yang melanda dunia. Jadi hingga saat ini sudah 1,5 tahun virus ini terus bermutasi. Sekarang kita kenal virus Delta yang kata orang lebih cepat penularannya. Jumlah korban meninggal dunia karena COVID-19 itu sekitar 4 juta jiwa. Di Indonesia sampai saat ini jumlah kematian lebih dari 100.000 jiwa. Dari total penduduk Indonesia 271 jiwa, 379.000. Nah, kita dapat lihat perbedaan indeks kematian dunia 100 tahun lalu dibanding dengan saat ini. 50 juta banding 4 juta jiwa. Di Indonesia 1,5 juta banding 100.000 jiwa yang meninggal dunia.
Kemajuan dunia modern saat ini membuat pemerintah dunia, para ahli medis, para ilmuwan cepat dan tangkas, bahu-membahu menemukan obat-obat dan vaksin-vaksin mencegah adanya pandemi COVID-19. Di beberapa negara malah sekarang ini sudah bebas beraktivitas tanpa masker. Tragisnya di negeri kita ini masih banyak orang yang menyalahkan pemerintah. Saling tuduh-menuduh, saling curiga, menghasut. Malah ada yang bilang COVID ini hanya hoax, hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Banyak yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Nah, bagaimana kita bisa memerangi musuh pandemi ini kalau kita terpecah-pecah? Saling bersaing, saling menghujat, tidak mau taat prokes, protokol kesehatan, tidak mau bersatu. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, kemarin tepat 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Bersyukur walau di tengah-tengah musuh pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri ini, kita masih mensyukuri akan negeri kita. Para pahlawan bangsa berhasil mengusir penjajah. Tentara Belanda, tentara Inggris, tentara Jepang. Mereka angkat kaki dari bumi Indonesia. Hanya dengan senjata sederhana, bambu runcing. Menghadapi senjata canggih mereka, tank baja, dan senjata-senjata lainnya. Para pejuang Indonesia dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai pengetahuan yang sederhana, berhasil merebut kemerdekaan karena mereka mau bersatu melawan musuh dari luar. Sekarang musuh kita adalah virus COVID-19. Gereja bersama dengan semua umat beragama, masyarakat, tim medis, para ilmuwan, aparat negara, dan pemerintah hendaknya mencontoh para pejuang kita. Bersama-sama, bersatu hati, kita memerangi musuh kita. Kita memutus tali rantai COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, banyak orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan wabah ini terjadi? Mengapa banyak orang meninggal dunia? Mengapa Tuhan tidak mendengar orang-orang yang memanggil nama Tuhan? Mereka meratap, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, perusahaan banyak yang bangkrut, banyak yang rugi, hidup semakin susah. Mengapa Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, yang pasti saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kesempatan kepada semua manusia di dunia untuk mengevaluasi diri agar masing-masing kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita yang rapuh, menyadari, mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kehidupan kita selama ini di hadapan Tuhan. Apakah ibadah-ibadah kita sampai saat ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan anggota keluarga? Orang tua terhadap anak, mertua terhadap menantu, kakak terhadap adik, relasi kepada sesama tetangga, atau sebaliknya? Apakah sudah sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih hidup bertopeng kebaikan? Di tengah-tengah era zaman teknologi canggih ini, semua manusia saling berkompetisi, sibuk mencari kepuasan diri, mendewa-dewakan kekuatannya sendiri, pengetahuan, pekerjaan, kemewahan, uang, harta, sampai
lupa waktu untuk Tuhan, hidup dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Seberapapun harta yang kita miliki, jabatan, kehormatan, ketenaran tidak dapat mengalahkan kematian. Tidak ada seorang pun kebal terhadap kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, dalam Roma 8 ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka roh itu pun akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Kematian adalah awal hidup kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Abad ini kita hidup di tengah-tengah badai informasi. Setiap detik informasi mengalir deras dari berbagai belahan dunia melalui media teknologi canggih. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Informasi tentang korban jiwa karena pandemi COVID-19, tentang gempa bumi, badai taufan, perang antar negara, penyakit ganas yang sukar disembuhkan, dan lain-lain yang mengerikan. Mulai dari informasi yang mendidik sampai membuat orang bergidik, merinding ketakutan. Bapak Ibu, pakailah hikmat Tuhan menyaring informasi-informasi tersebut. Kita harus terus waspada. Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, ingat, ada hari yang amat sangat mengerikan akan terjadi di dunia ini, yaitu datangnya hari Tuhan. Tuhan akan datang dengan murkanya. Ia datang sebagai hakim dunia. Tuhan Yesus Kristus dengan murkanya tidak dapat dicegah oleh siapapun. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Tidak ada lagi pengampunan dosa. Dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan mendukakan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dalam hidup pribadi kita. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Baca Alkitab, renungkan firman siang dan malam, tekun berdoa. Tuhan Yesus Maha Kasih melindungi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, hidup dalam Roh berarti menerima hidup kekal dan bebas dari hukuman kekal. Terus baharui iman kita. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selamat menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukanmu
datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah di dalam Roh Kudus, Roh Suci yang berdiam di dalam jiwa, hati, pikiran kami, yang selalu membimbing, menuntun, mengajar, mengingatkan kami hidup baik dan benar di hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Ajarlah kami ya Bapa, untuk hidup di dalam Roh Kudus Tuhan, untuk taat kepada firman dan kepada suara Roh Kudus yang bekerja di dalam hati jiwa kami, supaya kami boleh dimenangkan, supaya kami boleh melawan musuh-musuh yang ada di dalam diri kami sendiri. Bapa di surga, khususnya kami mau berdoa saat ini untuk semua keluarga dari jemaat GPIB Sangkakala, kami yang ikut dalam ibadah ini. Tuhan urapi kami semua, supaya kami boleh menjadi ciptaan yang baru hari demi hari, lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, kasihani kami ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini. Tuhan berkenan kami boleh terhindar dan kami boleh mendapat kepulihan dari COVID-19. Banyak keluarga, banyak saudara, banyak kakak, adik atau orang tua yang juga mengalami penularan COVID-19. Tuhan menolong mereka, tetapi juga ada yang kembali ke pangkuan Tuhan. Semuanya kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau berdoa khususnya untuk keluarga dari Ibu Odance, di mana anaknya Ibu Susan di Kutoarjo yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Tuhan berikan penghiburan bagi suaminya yang adalah gembala Tuhan, putrinya Yesi juga Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan. Bapa memberkati juga semua keluarga besar mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit, yang terbaring di rumah atau di rumah-rumah sakit. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kepulihan berangsur-angsur, pengobatan yang baik untuk Bapak Rakut Sembiring yang sekarang masih di rumah sakit dalam perawatan proses penyembuhan. Bapak tolong juga Ibu Harta Sembiring yang sudah boleh pulih berangsur-angsur dari COVID-19. Bapak tolong juga Diaken Cici Sembiring yang dengan kasih sayang memperhatikan kedua orang tuanya. Berikan mereka kesabaran, ketabahan
sukacita dan penghiburan dari Tuhan. Bapa di surga juga memberkati jemaat-jemaat kami yang lain yang sudah pulih dari tertularnya COVID ini ya Bapa. Gloria bagi nama Tuhan. Kami boleh melewati semua virus-virus dan sakit penyakit apapun selain COVID ini. Tuhan memberikan kami kepulihan dan sukacita. Berikanlah kami ketahanan ya Bapa, kemampuan untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, gereja-gereja di Indonesia, semua denominasi gereja yang berbagai ada di tempat atau di negeri ini. Tuhan tolong memberkati para gembala Tuhan, para pendeta, para pastor, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Injil, mereka yang memberitakan Injil Tuhan melalui media-media online. Ya Bapa, berikanlah mereka kemampuan, hati yang tulus, sungguh-sungguh memberitakan kabar sukacita. Banyak jiwa yang mendengar, banyak jiwa yang dimenangkan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pendeta kami dari GPIB Sangkakala, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Esterina Manusiwa. Tuhan memberkati ia di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah ia juga boleh bijaksana dan dengan kasih sayang memperhatikan jemaat kami. Bersama dengan tim kerja, para presbiter, juga ke-6 Pelkat, komisi-komisi, juga tim media yang menunjang di dalam pemberitaan Injil Tuhan melalui media-media online ini. Bapa memberkati juga semua jemaat Tuhan yang merindukan ibadah untuk kami boleh bertemu langsung. Berikan kami kesabaran ya Tuhan. Pada waktunya kami tahu rencana Tuhan indah. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi diri, untuk sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan kami, mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh melakukan ibadah, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami Indonesia, pemerintah di luar negeri, para pemimpin bangsa. Bapa memberkati sehingga ada kedamaian, ada kehidupan damai sejahtera antar negara, saling menopang, saling membantu. Bapak tolong Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta keluarga, seluruh aparat negara, dari yang tertinggi, para menteri, anggota MPR, DPR, terus lurah camat, sampai dengan rukun tetangga di sekitar rumah kami atau RT di desa-desa. Mereka sungguh-sungguh mengatur roda pemerintahan ini, tulus, jujur, takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk orang-orang sakit yang terpapar COVID-19 ataupun penyakit lainnya di rumah-rumah sakit. Terima kasih ya Bapak, kami mendengar bahwa banyak orang-orang yang mendapat kepulihan dan rumah-rumah sakit sudah mulai agak sepi. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi satu ucapan syukur hati kami. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang di penjara, rumah-rumah tahanan, ataupun orang-orang yang di dalam kehidupan mereka yang prihatin di rumah-rumah panti asuhan. Bapa, tolong mereka ya Tuhan, biarlah tangan kasih Tuhan memberkati, merubah orang-orang yang berkelebihan untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang bersuka cita karena keberhasilan atau kenaikan pangkat ataupun hari ulang tahun perkawinan, hari ulang tahun kelahiran. Bapa, terimalah syukur hati mereka, datang dan lengkapi sukacita mereka dengan kehadiran Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Sandang pangan, keuangan, kesehatan, kasih sayang dari saudara bersaudara, itu merupakan sukacita besar di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami.
Bapa mau sempurnakan doa ini di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Maha Kasih, Maha Sempurna, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni dosa salah kami, seperti kami mau mengampuni orang-orang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa gaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami, serta harta yang ada pada kami. Berkatilah ungkapan syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, minta tuntunan Roh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita sehari-hari. Nyatakan kasih Tuhan dalam tutur kata, dalam perbuatan nyata, agar banyak jiwa dapat dimenangkan. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari di
berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, serta penyertaan Roh Kudus Roh Suci, kiranya menyertai kita sekalian saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.